Langit kota Manila tampak cerah saat peluit pertama dibunyikan di arena AFC Challenge Cup 2025. Timnas voli putri Indonesia melangkah ke lapangan dengan kepala tegak, penuh semangat dan harapan. Mereka tahu laga ini tak mudah, lawan mereka adalah Vietnam, salah satu kekuatan utama di kawasan Asia Tenggara. Namun, mereka datang dengan tekad bulat, membawa nama bangsa dengan penuh kehormatan. Megawati Hangestri tampak berdiri kokoh di garis depan, mata tajamnya menyapu ke seluruh sisi lapangan. Sebagai kapten, ia tahu betul bahwa pertandingan ini bukan hanya soal angka di papan skor, tapi tentang kebanggaan. Di tengah sorak-sorai penonton dan lampu stadion yang menyilaukan, Indonesia memulai laga dengan semangat membara. Namun, realitas di lapangan bicara lain. Sejak awal set pertama, tim Vietnam menunjukkan dominasi. Servis akurat, blok tinggi, dan pola serangan cepat membuat para pemain muda Indonesia kewalahan. Bahkan Megawati pun tampak frustrasi. Beberapa spike andalannya berhasil dibaca lawan dan dikembalikan dengan mudah. Skor akhir set pertama mencolok, 25-13 untuk Vietnam. Set kedua pun tak jauh berbeda. Indonesia mencoba bangkit, tapi konsistensi permainan belum terlihat. Komunikasi di antara para pemain goyah. Di sisi bangku cadangan, pelatih Alim Suseno terus memberi instruksi, mencoba mengangkat mental anak-anak asuhnya. Tapi tekanan demi tekanan dari Vietnam tak memberi ruang bernapas. Kembali, Indonesia menyerah 25-16. Di set ketiga, Megawati mencoba mengambil alih permainan. Ia melakukan beberapa blok penting dan spike tajam yang membangkitkan harapan. Namun, upaya itu tak cukup. Vietnam tetap unggul dalam rotasi dan transisi permainan. Skor akhir, 3-0 untuk Vietnam. Indonesia kalah telak tanpa mampu mencuri satu set pun. Di ruang ganti seusai laga, suasana muram menyelimuti tim. Beberapa pemain tampak menunduk, ada yang menyeka air mata diam-diam. Megawati tak banyak bicara, tapi gesturnya cukup menunjukkan rasa kecewa yang dalam. Meski demikian, ia tetap berjalan ke arah satu persatu pemain, menepuk bahu mereka dengan lembut. Kekalahan ini memang menyakitkan. Bukan karena skor besar yang ditelan, tapi karena harapan tinggi yang belum bisa terwujud. Masyarakat Indonesia yang menyaksikan lewat layar kaca pun ikut merasakan pilu, terlebih karena perjuangan para pemain sudah terlihat maksimal. Tapi di balik kekalahan ini, muncul benih-benih pelajaran, dan bab berikutnya akan menentukan, apakah mereka mampu bangkit atau akan terus jatuh. Dan di tengah keheningan malam itu, Megawati hanya berkata satu kalimat kepada rekan-rekannya sebelum meninggalkan ruang ganti. Ini bukan akhir, kita hanya sedang diuji, bukan dikalahkan sepenuhnya. Megawati Hangestri tak butuh banyak kata untuk menunjukkan kepemimpinannya. Usai kekalahan telak dari Vietnam, semua kamera otomatis menyorot ke arahnya. Wajahnya tenang, namun sorot matanya tak bisa menyembunyikan rasa kecewa yang dalam. Sebagai kapten, sorotan publik terhadapnya datang bertubi-tubi, seolah semua beban tim sepenuhnya ditimpakan kepadanya. Di media sosial, perdebatan mulai menggema. Ada yang membela Megawati dengan mengatakan bahwa dia sudah tampil habis-habisan, bahkan mengisi banyak lubang permainan. Tapi tak sedikit pula yang menyayangkan kenapa ia tak mampu mengangkat performa tim secara keseluruhan. Peran sebagai kapten kadang tak adil, dipuji saat menang, dibebani saat kalah. Di sisi lain, para pengamat mulai mempertanyakan struktur tim nasional. Bagaimana mungkin pemain sekelas Megawati yang tampil di level profesional Eropa, justru terlihat sendirian saat membawa nama Indonesia. Banyak yang menyayangkan minimnya sinergi antar pemain dan ketergantungan berlebihan kepada Megawati sebagai pemecah masalah tunggal. Dalam pertandingan selanjutnya melawan Kazakhstan, Megawati kembali menjadi tulang punggung. Meskipun Indonesia kembali kalah, kali ini dengan perlawanan yang lebih gigih, usaha Megawati tetap tak terbantahkan. Ia tampil penuh determinasi, tak jarang berteriak menyemangati rekan setimnya meski keadaan tim sedang di bawah tekanan besar. Satu momen yang banyak diperbincangkan adalah saat Megawati menahan tangis usai set ketiga berakhir. Bukan karena kelelahan, tapi karena frustrasi melihat semangat tim yang mulai runtuh. Ia menggigit bibir, mengangkat tangannya ke udara, dan tetap memberi tepuk tangan untuk rekan-rekannya yang keluar lapangan dengan kepala tertunduk. Banyak yang menyadari bahwa Megawati bukan sekadar pemain, tapi juga simbol semangat dan konsistensi. Ia tak pernah menyalahkan siapapun di setiap sesi konferensi pers. Justru sebaliknya,
Ia terus mengangkat mental tim, menyampaikan bahwa ini adalah proses, dan hasil tak akan mengkhianati kerja keras. Pelatih Alim Suseno pun angkat bicara. Dalam satu sesi wawancara, ia menyebut Megawati sebagai pemain dengan karakter luar biasa. Ia tidak hanya membawa performa, tapi juga membawa hati untuk tim ini. Dia tak pernah meninggalkan siapapun, bahkan saat rekan-rekannya goyah. Itu kualitas langka dari seorang kapten, ujarnya. Beban besar memang tak bisa dihindari. Dengan status sebagai pemain yang kini merumput di Eropa, ekspektasi masyarakat terhadap Megawati melonjak tinggi. Banyak yang lupa bahwa voli adalah permainan tim, dan satu pemain sehebat apapun tak akan bisa menutup semua celah sendirian. Namun, Megawati tetap menjawab semua tekanan itu dengan aksi, bukan keluhan. Ia menjadi contoh bagi para pemain muda, bukan hanya dari sisi teknik, tetapi dari sisi mental dan cara bersikap dalam menghadapi krisis. Di luar lapangan, ia juga terus meluangkan waktu untuk mendampingi pemain baru, memberi nasihat dan motivasi. Kisah Megawati di AFC Challenge Cup kali ini memang belum menampilkan hasil ideal, namun publik perlahan mulai melihat sisi manusiawi dari sang bintang. Ia bukan mesin kemenangan, ia adalah pejuang yang tetap berdiri meski badai datang bertubi-tubi. Media luar negeri, terutama dari Korea dan Turki, bahkan ikut mengomentari sikap Megawati. Mereka menilai sang kapten sebagai figur yang layak jadi ikon kepemimpinan di Asia. Dia memberi segalanya, bahkan ketika peluang menang tampak sirna. Itu menunjukkan jiwanya, tulis salah satu portal olahraga Korea. Kini, sorotan tak hanya menyoroti Megawati sebagai atlet, tapi juga sebagai pemimpin sejati. Kritik akan tetap ada, tapi begitu pula apresiasi dari mereka yang paham betapa berat beban di pundaknya. Dan Megawati, seperti biasa, memilih diam, lalu bekerja lebih keras. Di tengah kelelahan dan tekanan, Megawati hanya punya satu komitmen dalam hati, membawa voli Indonesia ke arah yang lebih baik. Bahkan jika itu berarti harus jatuh dulu, ia akan bangkit lebih tinggi. Kekalahan beruntun timnas voli putri Indonesia di AFC Challenge Cup 2025 membuka keran komentar tajam dari warganet. Di berbagai platform media sosial, nama Megawati Hangestri menjadi trending topik. Namun, kali ini bukan hanya pujian yang datang. Kritik, sindiran, bahkan cemoohan pribadi mulai menyeruak ke permukaan. Beberapa akun menulis bahwa Megawati sudah, bukan Megatron yang dulu. Ada yang menyebut bahwa pindah ke Liga Turki membuat fokusnya terbagi. Bahkan ada yang mempertanyakan motivasinya membela timnas, seolah ia tak lagi memiliki semangat yang sama seperti saat membawa Red Spark bersaing di V-League Korea. Komentar paling menyakitkan datang dari akun-akun anonim yang menyebut bahwa Megawati hanyalah produk media, bukan pemain sejati. Kritik itu tidak hanya menyasar performa di lapangan, tetapi juga menyerempet ke kehidupan pribadinya. Ini menjadi bukti bahwa, dalam dunia maya, batas antara kritik dan serangan pribadi begitu tipis. Namun, di tengah gempuran komentar pedas itu, muncul juga gelombang pembelaan. Banyak fans yang bersuara lantang, mengingatkan bahwa voli adalah olahraga tim. Mereka menekankan bahwa Megawati sudah berkorban banyak demi Indonesia, mulai dari perjalanan panjang dari luar negeri hingga menunda persiapan bersama klub barunya demi tampil di AFC Challenge Cup. Tak sedikit pula yang mengunggah ulang cuplikan aksi-aksi heroik Megawati selama turnamen. Mereka menunjukkan bagaimana dia berusaha menyemangati rekan setimnya, memblok bola lawan, hingga diving menyelamatkan bola yang nyaris menyentuh lantai. Semua itu jadi bukti bahwa Megawati tak pernah setengah-setengah saat mengenakan seragam merah putih. Di balik layar, Megawati sebenarnya membaca sebagian komentar tersebut. Namun ia memilih untuk tidak menanggapinya secara langsung. Ia tahu, membalas hanya akan membuat situasi makin keruh. Sebaliknya, ia fokus memulihkan fisik dan semangat tim, menyadari bahwa sebagai kapten, ia harus jadi yang pertama pulih dari luka mental. Beberapa rekan setimnya bahkan mengakui bahwa Megawati adalah tembok terakhir mereka. Saat kami down, dia tetap mengangkat kepala. Saat kami bingung harus berbuat apa, dia tetap menyusun strategi. Kritik dari luar tidak membuat dia berubah. Justru dia tambah serius, kata salah satu pemain muda dalam sesi latihan. Pelatih Alim Suseno pun memberikan pembelaan. Ia menilai kritik terhadap Megawati seringkali tidak adil. Kadang orang hanya melihat skor, tapi tak melihat bagaimana Megawati bekerja di balik itu semua. Dia bukan hanya kapten, tapi jantung tim ini,
tegasnya dalam konferensi pers usai laga terakhir. Ironisnya, komentar negatif ini justru membuat citra Megawati semakin kuat di mata publik internasional. Sejumlah media asing menyoroti bagaimana seorang pemain wanita berhijab dari Indonesia sanggup berdiri kokoh di tengah badai kritik. Mereka menyebutnya sebagai simbol kekuatan mental perempuan Asia Tenggara. Pihak PBVSI sendiri mengaku kecewa atas komentar yang menyudutkan para pemain, termasuk Megawati. Mereka mengingatkan publik bahwa kompetisi level Asia bukanlah panggung yang mudah, apalagi bagi tim yang sedang dalam masa transisi generasi. Diperlukan waktu, bukan caci maki. Menanggapi semuanya, Megawati akhirnya hanya mengunggah satu foto di Instagram, sebuah potret timnas sedang berbaris bersama sebelum laga dimulai, dengan caption singkat, "Kami tetap satu." Tanpa menyebut nama siapapun, ia mengirim pesan bahwa kesatuan dan solidaritas tim jauh lebih penting daripada menanggapi kebisingan luar. Reaksi dari postingan itu luar biasa. Ribuan komentar dukungan mengalir dalam waktu singkat. Fans, rekan atlet, bahkan pemain dari klub luar negeri menuliskan dukungan untuk Megawati. Apa yang awalnya dimulai sebagai hujatan, kini berubah menjadi gelombang simpati. Dan di balik layar, Megawati tahu satu hal, kritik adalah bagian dari perjalanan. Tapi yang membuat perbedaan adalah cara seseorang berjalan melaluinya, dengan kepala tegak, dada terbuka, dan hati yang tak pernah berhenti berjuang. Usai rangkaian kekalahan pahit yang menimpa timnas voli putri Indonesia di AFC Challenge Cup 2025, semua mata tertuju pada satu sosok, Megawati Hangestri. Banyak yang menunggu, apakah sang kapten akan angkat bicara atau memilih diam seribu bahasa. Namun, seperti biasanya, Megawati menjawab dengan cara yang tidak biasa, tenang, bijak, dan tanpa menyulut api. Dalam sesi jumpa pers terakhir turnamen, Megawati akhirnya duduk di depan awak media. Wajahnya tetap tenang, meskipun jelas terlihat kelelahan. Ia membuka dengan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, lalu melanjutkan dengan pernyataan yang mengundang rasa hormat. Kami datang ke sini bukan untuk menyerah, tapi untuk belajar. Kami tidak kalah karena lemah, kami kalah karena lawan sedang lebih siap. Tapi kami tidak akan pulang dengan tangan kosong. Kami pulang membawa pengalaman, dan itu adalah modal terbesar untuk jadi lebih kuat, ujarnya. Kalimat itu langsung menyebar di media sosial, menjadi kutipan utama banyak berita olahraga malam itu. Nada bicaranya tidak menyalahkan siapapun. Tidak pada pelatih, tidak pada pemain muda, bahkan tidak pada sistem pembinaan yang sedang disorot publik. Ia menjaga agar atmosfer tim tetap utuh, tidak terkoyak oleh kegagalan. Ia juga menyampaikan pesan yang ditujukan pada para penggemar dan warganet yang kecewa. Kami tahu banyak yang marah, kecewa, dan bahkan kehilangan harapan. Tapi percayalah, tak satu pun dari kami yang main dengan niat main-main. Setiap poin kami perjuangkan. Kami berdarah-darah bukan hanya di lapangan, tapi juga secara mental. Tanggapan Megawati tidak berbau emosi, justru syarat akan refleksi. Ia bahkan menyampaikan bahwa kekalahan ini adalah alarm penting agar timnas berbenah lebih serius. Bagi Megawati, kritik bukan untuk ditolak, tapi untuk disaring. Yang membangun akan dijadikan bahan evaluasi, yang menjatuhkan akan dijadikan semangat perlawanan. Sikap ini menuai pujian dari banyak kalangan, termasuk para legenda voli nasional. Mantan Kapten Timnas, Yola Yuliana, menyebut Megawati sebagai kapten berjiwa dewasa yang sudah melampaui umurnya. Bahkan, ia menyatakan bahwa seandainya Megawati mundur hari ini, warisannya di voli Indonesia sudah cukup besar untuk dikenang. Media asing pun ikut angkat topi. Salah satu artikel di media Turki menyebut, Megawati tidak hanya spike keras di lapangan, tapi juga spike nilai-nilai sportivitas dan keteguhan hati. Di Korea, artikel berjudul Megatron of Dignity menjadi viral, menyebutnya sebagai wajah masa depan bola voli Asia Tenggara. Tak berselang lama setelah pernyataan publik itu, Megawati juga terlihat mendatangi bench lawan usai pertandingan terakhir. Ia memberikan salam hormat dan ucapan selamat secara langsung pada pemain Vietnam dan Kazakhstan. Tindakan kecil itu mencuri perhatian kamera dan menunjukkan bahwa sportivitas tetap menjadi prinsip utamanya. Dalam ruang ganti, suasana perlahan berubah. Semangat yang sempat turun mulai membara kembali. Para pemain muda merasa didukung, bukan dimarahi. Dia bilang ke kami, ini bukan akhir,
justru ini baru awal yang sesungguhnya, ungkap salah satu pemain muda yang menangis usai laga melawan Filipina. Megawati juga meminta agar tidak ada satupun pemain yang menonaktifkan media sosial hanya karena takut dihujat. Biarkan mereka bicara, tugas kita bukan membungkam, tapi membuktikan, katanya sambil tersenyum. Ucapan itu menjadi kekuatan batin tersendiri bagi para juniornya. Tanggapan berkelas Megawati bukan hanya meredam badai, tapi juga mengubah arah angin. Dari sebelumnya penuh kritik dan pesimisme, kini mulai muncul lagi secerca optimisme di mata publik. Sebab mereka tahu, selama masih ada Megawati di timnas, api perjuangan tak akan padam. Dan malam itu, di kamar hotelnya yang sunyi, Megawati menatap langit-langit dalam diam. Di benaknya hanya satu hal, Indonesia layak mendapat hasil yang lebih baik, dan ia belum selesai. AFC Challenge Cup 2025 mungkin bukan turnamen penuh kemenangan bagi Indonesia, namun satu hal yang tak terbantahkan adalah pancaran kepemimpinan Megawati Hangestri yang semakin terang. Di tengah badai kritik dan hasil buruk, Megawati justru tampil sebagai jangkar tim, sosok yang tak hanya menstabilkan permainan, tetapi juga mental para pemain muda. Rekan-rekannya menyebut Megawati bukan sekadar kapten. Ia seperti kakak tertua dalam sebuah keluarga besar. Ia selalu hadir pertama dalam latihan, memulai stretching lebih awal, dan menutup latihan dengan menyemangati rekan satu persatu. Bahkan saat fisiknya lelah, ia masih sanggup menjadi penyangga mental tim. Kalau bukan karena Mbak Mega, aku mungkin sudah tumbang dari awal, kata salah satu pemain muda kepada media. Di sela tekanan berat, Megawati masih sempatkan bercanda, menyisipkan kata-kata ringan di momen serius agar tim tidak tertekan secara emosional. Sikap itu tidak dibuat-buat. Ia mengalirkan kepemimpinan secara alami. Di lapangan, Megawati kerap mengatur posisi rekan setimnya tanpa perlu teriak. Gerakan matanya, isyarat tangannya, dan cara dia menenangkan pemain muda yang gugup sebelum servis, semua menandakan bahwa ia memimpin bukan hanya dengan suara, tapi dengan tindakan. Kepemimpinannya terasa lebih nyata daripada jabatan kapten itu sendiri. Pelatih Alim Suseno bahkan menyebut bahwa Megawati punya aura yang tidak bisa diajarkan di dalam pelatnas. Dia bukan pemimpin karena diangkat jadi kapten. Dia pemimpin karena tim memilih untuk percaya padanya, ujarnya dalam wawancara pasca turnamen. Kepemimpinan Megawati juga menarik perhatian media asing. Salah satu jurnalis asal Jepang menulis bahwa pemain sekelas Megawati seharusnya sudah bermain di tim-tim papan atas Asia, namun ia justru memikul tanggung jawab besar di timnas yang sedang berproses. Dia memilih tanggung jawab, bukan kemudahan, tulisnya. Sikap ini membawa dampak jangka panjang. Di internal tim, para pemain muda mulai terbiasa berpikir sebagai tim. Mereka mulai belajar dari Megawati cara bersikap, bukan hanya cara bermain. Ia menciptakan standar mental baru di dalam skuad, bahwa menang memang penting, tapi menjaga sikap dalam tekanan lebih penting. Tak heran jika selama turnamen, meski kalah di papan skor, Indonesia tetap menuai simpati karena sikap sportivitas tim. Banyak yang mengaku terkesan melihat bagaimana Megawati tetap tersenyum memberi ucapan selamat kepada lawan usai pertandingan, meski dirinya jelas terpukul oleh hasil akhir. Pihak federasi pun mengakui bahwa salah satu aset terbesar yang dimiliki timnas saat ini bukan hanya skill Megawati, melainkan kualitas kepemimpinannya. Ia menjadi wajah dari proses transisi timnas putri ke arah yang lebih profesional. Dalam diam, ia membentuk budaya kerja keras yang menjalar ke seluruh tim. Menariknya, kepemimpinan Megawati bahkan merembet hingga keluar lapangan. Banyak penggemar muda mulai menjadikannya panutan, bukan sekadar karena prestasi, tapi karena karakternya. Di media sosial, tagar-tagar respect for Megawati sempat viral selama 3 hari, penuh dengan pesan-pesan penghargaan terhadap sang kapten. Saat para pemain lain pulang ke tanah air dan membaur dengan keluarganya, Megawati masih menyempatkan diri berdiskusi dengan staf pelatih soal evaluasi. Ia menolak berlibur meski ditawari. Saya belum puas, ada yang harus diperbaiki, bukan dilupakan, katanya sambil membuka kembali catatan kecil tentang rotasi dan kombinasi tim. Megawati sadar, ia bukan pemain selamanya. Tapi selama seragam merah putih itu masih melekat di dadanya, ia ingin meninggalkan warisan, bukan hanya trofi, tapi nilai-nilai yang bisa diteruskan. Sebab, bagi Megawati, seorang kapten sejati bukan hanya memimpin ketika menang, tapi hadir sepenuhnya ketika tim dalam keadaan kalah.
Usai rangkaian hasil mengecewakan di AFC Challenge Cup 2025, evaluasi menyeluruh dilakukan oleh jajaran pelatih dan manajemen Timnas Voli Putri Indonesia. Turnamen itu membuka mata semua pihak bahwa ada pekerjaan rumah besar yang belum tuntas, terutama dalam hal generasi, pola permainan, hingga kesiapan mental pemain. Pelatih Alim Suseno secara terbuka mengakui bahwa tim masih belum solid sepenuhnya. Ia menyebut bahwa kekompakan dan ritme permainan masih belum konsisten karena sebagian besar pemain belum pernah bermain bersama di level internasional. Kami masih proses menyatukan puzzle. Ini bukan alasan, tapi kenyataan yang harus diakui, katanya. Salah satu catatan utama evaluasi adalah minimnya jam terbang pemain muda. Sebagian besar pemain yang dibawa ke AFC masih hijau dalam pengalaman turnamen besar. Padahal, mereka harus menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Vietnam dan Kazakhstan yang sudah punya struktur tim matang. Ini membuat tekanan terlalu berat jika hanya dibebankan ke pemain senior seperti Megawati. PBVSI juga menggelar rapat internal pasca turnamen. Hasilnya, mereka memutuskan untuk memperkuat program pelatnas jangka panjang dan memperbanyak agenda uji coba internasional. Harapannya, saat tampil di event besar berikutnya seperti CV League dan Asian Games, para pemain sudah punya fondasi permainan yang lebih kokoh. Di sisi lain, Megawati turut dilibatkan dalam sesi evaluasi tertutup. Ia diminta menyampaikan pandangannya langsung kepada federasi. Dengan tenang dan tegas, Megawati menyampaikan kebutuhan mendesak soal pelapis yang mumpuni, rutinitas latihan yang lebih realistis untuk level internasional, serta pendekatan psikologis yang harus dimatangkan untuk para pemain muda. Yang mengejutkan, Megawati juga menawarkan diri untuk menjadi mentor non-formal bagi pemain-pemain baru. Ia bersedia meluangkan waktu untuk membantu proses adaptasi dan pembentukan karakter mereka. Kalau saya bisa bantu mereka tumbuh, itu juga bagian dari tanggung jawab saya sebagai senior, ucapnya dalam rapat. Dari ruang latihan, suasana pun berubah. Para pemain muda mulai menunjukkan semangat baru, terlecut oleh kegagalan yang tidak ingin mereka ulangi. Latihan berjalan lebih disiplin, dan suasana dalam tim lebih fokus. Megawati, meski lelah, terus hadir mendampingi mereka dengan kesabaran luar biasa. Sementara itu, publik mulai mengalihkan perspektif. Alih-alih terus menghujat, kini banyak yang justru mengapresiasi langkah evaluasi timnas secara menyeluruh. Kritikus yang sebelumnya tajam kini mulai mendorong adanya dukungan struktural terhadap tim, mulai dari pemusatan latihan hingga pendampingan psikologis. Harapan pun perlahan bangkit. Meski belum ada jadwal uji coba besar yang diumumkan, federasi telah berkomitmen membawa tim putri ke luar negeri untuk latih tanding. Tujuannya bukan sekadar cari menang, tapi memberi pengalaman bermain di bawah tekanan tinggi dan atmosfer asing, sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk pemain muda. Megawati sendiri tetap menegaskan bahwa perjuangan masih panjang. Saya tidak pernah menganggap kekalahan ini sebagai titik akhir. Justru ini awal yang keras untuk sebuah kemajuan. Asal kita mau belajar, kita tidak akan jatuh di tempat yang sama, ujarnya kepada media. Kini, fokus timnas beralih ke persiapan CV League 2025 yang akan digelar beberapa bulan ke depan. Turnamen itu akan menjadi ajang pembuktian, apakah evaluasi kali ini sungguh bermakna, atau hanya formalitas belaka. Megawati dan timnya tahu, kepercayaan publik tidak datang dari kata-kata, melainkan hasil dan perubahan nyata. Dan meski jalan ke depan penuh tantangan, satu hal tak berubah, api semangat yang kini menyala lebih terang. Sebab dari reruntuhan AFC, Timnas Putri Indonesia perlahan membangun fondasi baru. Dengan tekad, kerja keras, dan kepemimpinan Megawati yang tak tergoyahkan. Saat Megawati Hangestri dan Timnas Voli Putri Indonesia tengah berjuang meredam badai kritik di dalam negeri, dukungan justru datang dari arah yang tak disangka, Turki. Negara tempat Megawati akan memulai petualangan barunya bersama Manisa BBSK mengirimkan pesan-pesan simpati dan semangat melalui media sosial serta pernyataan resmi klub. Akun resmi Manisa BBSK bahkan mengunggah foto Megawati dengan tulisan, "Kita bangga padamu, Megawati." Dalam bahasa Turki, unggahan itu sontak dibanjiri komentar dukungan dari para supporter klub yang sudah tak sabar melihat Megawati tampil di Liga Turki. Mereka menyebut Megawati sebagai pahlawan Indonesia yang akan jadi legenda Manisa. Tak hanya itu, beberapa akun fanbase voli Turki juga membuat kompilasi video permainan Megawati selama membela timnas di AFC Challenge Cup.
Mereka menyoroti bagaimana ia tetap tampil ngotot di tengah performa tim yang belum stabil. Komentar dari penggemar Turki pun rata-rata memuji sikap sportif dan semangat juangnya. Dukungan ini menjadi oase di tengah keringnya empati yang diterima Megawati dari sebagian warganet Indonesia. Ia bahkan sempat menyukai beberapa komentar dari fans Turki yang menuliskan, "Sen Uzulme, Megawati. Turkiyede seni bekliyoruz. Jangan bersedih, Megawati. Di Turki kami menunggumu." Media Turki pun turut menyoroti kiprah Megawati di timnas Indonesia. Beberapa artikel dari media olahraga seperti Fanatik dan Sports mengulas bagaimana pemain yang akan bermain di Liga Kasta kedua Turki itu tetap menunjukkan kelas internasional meski hasil tak berpihak padanya. Mereka menyebut Megawati sebagai transfer emas untuk Manisa. Dari kubu internal Manisa BBSK, pelatih kepala klub memberikan pernyataan positif dalam sesi wawancara. Ia menyebut bahwa karakter Megawati di lapangan, yang berani mengambil tanggung jawab dan tidak mudah menyerah, adalah tipe pemain yang sangat dibutuhkan tim. Dia datang ke sini bukan hanya untuk bermain, tapi membangun fondasi budaya menang, katanya. Rekan satu timnya di Manisa yang sudah mengenal Megawati melalui pertemuan daring juga ikut menyampaikan dukungan. Mereka mengirimkan pesan langsung ke Megawati, menyatakan bahwa performa di AFC tidak menentukan nilai seorang atlet sejati. Salah satu pemain asing di klub bahkan menyatakan, Megawati akan jadi bintang di sini, karena dia sudah menunjukkan bintang sejatinya saat kesulitan. Di tengah semua itu, Megawati tak lantas terlena. Ia membalas dukungan dari Turki dengan rasa terima kasih melalui unggahan singkat, "Saya belajar banyak dari kekalahan, dan lebih banyak lagi dari dukungan kalian. Sampai jumpa, Turki." Kalimat itu menuai ribuan likes dan komentar positif. Di Indonesia, reaksi publik pun perlahan mulai melunak. Banyak yang mulai menyadari bahwa jika dunia luar saja menghargai perjuangan Megawati, mengapa kita sendiri harus menjatuhkannya? Narasi pembelaan terhadap Megawati semakin menguat, apalagi setelah pemberitaan media Turki yang terus mengangkat sisi positifnya. Fenomena ini menegaskan satu hal penting, bahwa olahraga adalah bahasa universal. Ketika satu bangsa ragu pada pahlawannya, bangsa lain bisa melihat cahayanya. Dan Megawati, yang sempat dihujat, kini justru dipuji dan dinanti oleh ribuan penggemar dari negeri yang baru akan ia injak. Kehangatan sambutan dari Turki menjadi pelecut baru bagi Megawati. Ia mulai mempersiapkan diri untuk kembali ke klub, sembari tetap menjalankan tanggung jawab di timnas. Di matanya, kedua hal ini bukan pilihan, tapi kehormatan. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa memberi yang terbaik di dua dunia berbeda. Dan di dalam hati, Megawati tahu bahwa tak ada tempat yang lebih penting daripada tempat di mana dirinya dipercaya. Jika Indonesia masih ragu, maka Turki sedang menunggu. Dan di antara dua negeri itu, ia akan berdiri tegak, sebagai Megatron, bukan karena julukan, tapi karena mental yang tak pernah menyerah. Setelah melewati badai kritik dan gelombang dukungan, Megawati Hangestri mulai kembali ke rutinitas latihan bersama timnas voli putri Indonesia. Pelatih kepala pun memutuskan untuk tetap memberi kepercayaan penuh padanya, menjadikan Megawati pilar utama dalam strategi tim untuk laga berikutnya di AFC Nations Cup 2025. Jadwal pertandingan selanjutnya adalah melawan Kazakhstan, tim tangguh dengan permainan fisik dan servis keras. Tapi Megawati tidak terlihat gentar. Dalam latihan, ia bahkan menjadi yang paling aktif memotivasi rekan-rekannya, menunjukkan semangat yang justru makin berkobar setelah kekalahan sebelumnya. "Yang penting bukan berapa kali kita jatuh, tapi seberapa cepat kita bangkit," ujar Megawati saat memberi semangat pada rekan setimnya. Kata-kata itu bukan sekadar retorika, sebab semua orang melihat langsung bagaimana ia tetap datang lebih awal ke lapangan dan pulang paling akhir dari sesi latihan. Tim pelatih memuji sikap profesional Megawati yang tetap fokus meski sempat menjadi pusat sorotan negatif. Bahkan, fisioterapis tim sempat berujar bahwa Megawati termasuk pemain dengan pemulihan fisik tercepat karena konsistensi pola istirahat dan kedisiplinan latihan. Di tengah tekanan yang belum benar-benar reda, Megawati menyusun ulang fokusnya. Ia membatasi penggunaan media sosial, menghindari pemberitaan berlebihan, dan memilih menenangkan diri lewat rutinitas sederhana, stretching pagi, latihan teknik, analisis video lawan, dan evaluasi mandiri. Saat sesi latihan ditutup dengan game internal, Megawati terlihat makin padu dengan setter muda timnas. Mereka beberapa kali menciptakan kombinasi spike cepat yang membuat pelatih tersenyum puas. Chemistry ini penting,
sebab kekompakan tim sempat jadi isu saat laga sebelumnya. Kalau kita gagal kemarin, itu artinya ada ruang besar untuk tumbuh. Dan kita akan tumbuh mulai sekarang, ucap Megawati saat briefing tim. Semua mata menatapnya, bahkan beberapa pemain muda tampak terinspirasi dengan keteguhan hatinya. Hari pertandingan tiba, di ruang ganti, suasana tak lagi tegang seperti sebelumnya. Megawati memutar lagu upbeat yang biasa mereka dengar di Red Spark dulu. Suasana menjadi lebih cair, tawa kecil terdengar. Mereka sepakat, malam itu akan bermain dengan hati, bukan beban. Meski tidak sempurna, pertandingan melawan Kazakhstan berjalan jauh lebih baik. Timnas Indonesia tampil lebih berani. Megawati mencatatkan 23 poin, termasuk 5 dari servis es dan 3 blok. Walau hasil akhir tetap belum berbuah kemenangan, skor ketat menunjukkan peningkatan signifikan. Media mulai menyorot perubahan performa timnas. Banyak yang mencatat bagaimana Megawati kembali menjadi jantung permainan. Megawati menolak tunduk pada tekanan, tulis salah satu headline media nasional. Kali ini, narasi sudah berubah, dari kritik menjadi harapan. Usai pertandingan, Megawati tak bicara banyak. Ia hanya menuliskan di akun Instagramnya, perjalanan masih panjang. Kita belum selesai. Sebuah kalimat pendek, tapi cukup untuk menyulut semangat baru di kalangan pecinta voli tanah air. Pelatih pun mengumumkan bahwa laga selanjutnya akan jadi momen eksperimen formasi. Namun satu hal yang tak berubah, Megawati akan tetap jadi poros. Sebab ia bukan hanya seorang speaker, tapi kini sudah jadi simbol perlawanan dan pembuktian. Dan ketika bendera merah putih dikibarkan sebelum laga dimulai, Megawati berdiri tegak. Ia tahu, dirinya tak hanya bermain untuk kemenangan di atas papan skor, tapi juga untuk sesuatu yang lebih besar, harga diri timnas, semangat wanita Indonesia, dan kepercayaan yang sempat pudar namun kini mulai kembali tumbuh.